Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, amma ba'du. Hadirin sidang sholat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ustadz, para haji, para pemimpin yang ada di rukun tetangga, RW dan selanjutnya, juga Bapak Ibu yang datang di masjid kita, Masjid Ar-Rahman. Mari kita mengucapkan alhamdulillah, wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat silaturahmi, nikmat ibadah. Dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita bisa datang ke masjid kita untuk melaksanakan sholat subuh, melaksanakan ibadah yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insyaallah kita termasuk umat yang nanti yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi kita mengucapkan alhamdulillah, wujud syukur kita pada Allah bahwa kita hari ini sehat Bapak Ibu. Ini suara saya masih bindeng Bapak Ibu. Suara saya masih bindeng karena memang beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar sebulan, saya mudah-mudahan termasuk ujian nih, bukan azab ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini ujian. Ya, artinya Bapak Ibu, ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Dan itu jarang kita sadari gitu loh. Apa tiap hari kita mengucap alhamdulillah saya sehat walafiat, itu lisan kita itu lupa mengucapkan alhamdulillah atas nikmat sehat itu. Makanya Allah pantas mengatakan la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Karena begitu banyak nikmat itu tanpa kita sadari dan tanpa kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita kan takut Bapak Ibu, gara-gara kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kita yang diberikan azab oleh Allah. Inna azabi lasyadid. Azabnya lebih perih Bapak Ibu. Maka sering-seringlah lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Karena banyak nikmat yang memang kalau dihitung-hitung itu tidak akan terhitung Bapak Ibu. Nikmat itu baru terasa ketika kita diberikan ujian. Misalnya nih Bapak Ibu, tiba-tiba kaki Bapak Ibu sakit karena asam urat. Nah, kan kita mengucapkan ya Allah kok sakit sekali gitu. Nah, kemarin waktu tidak sakit, ingat enggak itu? Enggak Bapak Ibu, gitu ya. Termasuk saya juga seperti itu. Karena manusia itu ya sifatnya sifat pelupa gitu. Baru setelah diberikan teguran oleh Allah berupa sakit,
Asam urat misalnya, kaki kita sakit, melangkah aja susah, sholat aja nggak bisa ditekuk kakinya, sadar ternyata kaki itu diberi nikmat oleh Allah luar biasa. Baru kaki, belum oksigen. Kalau sudah napas nih, coba lihat di rumah sakit yang menggunakan oksigen itu, waduh, ketika oksigen itu tidak lancar masuk ke tubuh kita, baru terasa nikmatnya oksigen itu, Bapak Ibu. Jadi saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan Bapak-bapak serta ibu-ibu, mari kita jangan henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang nikmat sehat ini Bapak Ibu, sesungguhnya Allah itu sangat sayang pada kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Ketika kita sakit, Allah itu memberi tanda kepada Bapak Ibu supaya melakukan ikhtiar supaya tidak sakit gitu. Contohnya Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu meriang, Bapak Ibu demam, kalau misalnya kita ya meriang atau demam atau orang Jawa bilang greges, itu tanda bahwa tubuh kita sakit Bapak Ibu. Cuman kita nggak tahu sakitnya bagian mana gitu. Itu ada kemungkinan masuk parasit, masuk virus, masuk kuman ke dalam tubuh. Terjadi pergulatan antara yang masuk itu dengan sel darah putih. Karena ketika masuk ke dalam tubuh itu ada satu senjata di dalam tubuh kita, namanya sel darah putih. Yaitu yang menggempur kuman, bakteri dan sebagainya itu. Ketika terjadi sedikit kekalahan sel darah putih itu meriang, maka perlu bantuan. Bantuannya apa? Ya obat, mungkin juga istirahat gitu Bapak Ibu ya. Maka ketika Bapak Ibu diberikan greges, harusnya mengucapkan alhamdulillah, saya diberi tanda. Berarti saya bisa ikhtiar. Yang kita takutkan Bapak Ibu, kita tidak diberi tanda, tiba-tiba langsung gitu. Nih Bapak Ibu, nih saya bukan nakut-nakutin, tapi kita harus mawas diri. Kalau ditanya, Bapak Ibu kondisi sekarang itu sehat apa tidak Bapak Ibu? Sehat tidak? Nah, alhamdulillah kita sehat. Tapi coba Bapak Ibu datang ke rumah sakit mengadakan general check up. Semuanya diperiksa Bapak Ibu. Nanti bagian dalam tubuh kita dari mulai hati, jantung segala diperiksa, pembuluh darah kita diperiksa. Ternyata Bapak Ibu, makin bertambah umur kita, kalau istilah mesin itu makin dol. Apa dol itu? Makin berkurang. Kalau yang tadinya elastisitasnya berkurang. Kalau yang tadinya longgar, kelonggarannya berkurang. Kalau yang tadinya bisa bisa menjepit misalnya gitu ya, itu menjepitnya berkurang. Kalau yang tadinya tajam, ketajamannya berkurang seiring berjalannya waktu. Bagaimana supaya bertambahnya itu tidak mengurangi yang tadi? Ya tentu ada ikhtiar. Tapi tidak bisa mengalahkan sunatullah. Tetap saja begitu umur kita tua, semuanya akan berkurang. Karena pada waktunya kita nanti selesai. Kapan selesainya Bapak Ibu? Ketika rezeki kita habis Bapak Ibu. Jadi kematian datang itu bukan karena sakit Bapak Ibu. Bukan karena dieksekusi gitu, bukan. Kita orang beriman meyakini bahwa kematian datang karena rezekinya sudah habis. Rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan yang dihidangkan, bukan, walaupun belum ada ya. Ada yang sudah ada sebagian. Rezeki apa? Misalnya oksigen yang kita hirup itu rezeki. Kita bisa berjalan ke masjid
itu juga rizki. Kuping kita bisa mendengarkan, itu juga rizki. Lidah kita yang bisa mencecap, bisa merasakan nikmatnya minuman, makanan, itu juga rizki Bapak Ibu. Banyak orang yang lidahnya itu tidak bisa merasakan nikmatnya minuman Bapak Ibu. Saya ngalamin juga itu. Waktu saya mau ke rumah sakit, mau berobat, mau dioperasi, tiba-tiba kena corona itu Bapak Ibu. 10 hari saya harus menjalani isolasi mandiri akhirnya. Ternyata Bapak Ibu, ketika nikmat pencecapannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita makan enggak ada rasanya Bapak Ibu. Enggak ada rasanya. Apapun yang kita cium enggak ada baunya. Jadi kalau pada waktu itu kita ada di tempat sampah yang busuk sekalipun, kita tidak mencium apa-apa. Nah, disinilah rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disesuaikan dengan kondisinya Bapak Ibu. Coba bayangkan itu, orang yang kerja tiap hari di tumpukan sampah. Jangan dikira enggak ada. Coba Bapak Ibu ke Bantar Gebang. Itu yang pekerja di sana itu banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke sana mungkin langsung muntah itu. Tapi mengapa mereka itu bisa ya? Karena Allah memberikan sifat Rahman Rahimnya. Apa? Penciumannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para dokter dengan para pegawai di rumah sakit, perasaan terhadap, mohon maaf nih, jijik terhadap kotoran saja itu dicabut oleh Allah sedikit-sedikit. Sebab kalau tidak, bagaimana seorang suster bisa melayani pasien, membersihkan kotorannya yang bukan saudaranya itu, yang bukan muhrimnya, yang bukan kakaknya, bukan adiknya itu, tapi dia laksanakan tanpa rasa jijik Bapak Ibu. Tapi Allah memberikan Rahman Rahimnya sehingga dicabutlah itu. Yang kasihan yang dokter THT. Dokter THT Bapak Ibu. Jangan dikira telinga kita itu kalau normal-normal saja sih nggak apa-apa. Ketika kuping kita itu sakit, kalau memang Allah tidak memberikan sifat itu pada dokter THT, dia tidak akan mau melaksanakan itu Bapak Ibu. Ini yang ajaib Bapak Ibu. Saya di kampung waktu itu juga masih SMP kalau nggak salah itu. Saya punya ponakan yang mengalami sakit itu di kampung. Ternyata apa? Allah memberikan nikmat pada saya dengan mencabut rasa tidak enaknya saya itu pada ponakan, sehingga saya urus tuh ponakan itu sampai sehat itu. Kupingnya saya periksa gitu. Dan itu nikmat diberikan juga kepada Bapak Ibu untuk mengurusi anaknya, untuk mengurusi suaminya gitu loh. Coba kalau rasa-rasa itu muncul, Bapak Ibu mungkin tidak mau melaksanakan hal-hal yang seperti itu, kecuali hal-hal yang baik. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya hari ini mau coba melakukan refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu mengendapkan, memikirkan, mentadaburi apa-apa yang sudah kita lakukan supaya jangan sampai salah Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, saya tanya sekarang pada Bapak Ibu. Sekarang tanggal berapa? Pasti kata Pak Haji Arif tanggal berapa Pak? 15 ya, karena besok 16 ya. Yang diingatkan Januarinya Bapak Ibu. Yang saya tanya bulan hijriyahnya tanggal berapa? Wah luar biasa, tepuk tangan Pak di daerah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekarang sudah tanggal 22 bulan Jumadil akhir Bapak Ibu. Artinya bulan Rajab
sebentar lagi. Besok Senin kan? Senin lagi kita sudah masuk bulan Rajab. Maka di dalam bulan Rajab itu ada satu doa Bapak Ibu yang diajarkan oleh para ulama kita. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi kalau doa, ya sudah jangan berbicara dhaif atau tidak, masa meminta pada Allah tidak boleh. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab apa fi Rajaba. Kita bulan Rajab ya, tapi emang ada ra dalam bahasa Arab. Jadi roya fi Rajaba wa sabana wa balikna Ramadan. Itu Bapak Ibu ada doanya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Syaban, dan sampaikanlah kami ke bulan. Kenapa sampai ngotot ingin sampai ke bulan Ramadan Bapak Ibu? Kenapa Pak? Ibu-ibu, kenapa ngotot ingin sampai bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu sungguh bulan yang mulia, berlipat-lipat pahala di situ digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sholat sunnah, pahalanya sunnah dianggap wajib. Yang wajib ya dilipat gandakan lagi. Jadi orang berlomba-lomba. Karena umur kita Bapak Ibu, menurut penelitian di Jawa Barat itu, harapan hidup orang yang ada di Jawa Barat yang paling tinggi di mana Bapak Ibu? Ayo coba. Yang paling tinggi di mana Bapak Ibu? Di Bekasi Bapak Ibu. Di Bekasi. Harapan hidup orang Bekasi itu rata-rata 74 tahun. Jadi kalau yang meninggal belum 74 berarti memang fisiknya kurang bagus. Tapi rata-rata 74 tahun. Itu yang paling tinggi ya. Yang kedua di mana Bapak Ibu? Di mana Pak? Ternyata alhamdulillah yang nomor 2 itu di kota kita, di kota Depok. Hampir 74 juga, tapi 73, sekian. Padahal menurut penelitian dunia waktu itu yang sangat juga mengecewakan, ada penelitian katanya udara yang paling kotor di dunia di kota Depok juga gitu. Tapi kenapa kan harapan hidup orang Depok itu tinggi Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kan banjir juga insya Allah enggak gitu. Ada orang bertanya, teman-teman saya di Jakarta, Pak, Bapak kebanjiran enggak di Depok? Jawab saya begini, kalau saya kebanjiran kamu kelelep. Karena kita tinggi Bapak Ibu ya. Ya kalau Depoknya aja banjir, Jakarta bagaimana gitu. Gitu ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, usia harapan hidup orang Depok itu menduduki peringkat 2 di bawah Bekasi. Begitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, karena umur kita itu rata-rata sebenarnya kalau menurut para ulama, bukan menurut penelitian, usia kita itu bukan 70 tapi 63 tahun, di sekitar itu. Kenapa? Karena Nabi kita juga umurnya segitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada saudara-saudara saya sekarang seperti Pak Haji Ripo umurnya udah 70 tahun, itu Pak Haji Ripo alhamdulillah Pak udah dapat bonus itu Pak. Saya baru 57 Pak, udah sakit. Udah sakit. Tapi saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya diuji dari tahun 2009, sudah dikasih penyakit, dioperasi. Sekarang sudah tahun 2023.
Alhamdulillah saya diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman saya waktu itu dioperasi seperti saya, sampai datang kalau hey friend gitu. Bilang ke saya hey friend gitu. Mungkin karena senasib, sepenyakitan gitu. Jadi kalau hey friend gitu. Itu obatnya itu satu tas Bapak Ibu. Aduh ya Allah, banyakkan obatnya daripada makanannya. Saya pernah ngalamin tuh, obat itu bisa 10-12 biji sekali minum. Ya Allah. Jadi lebih banyak zat kimianya yang saya makan daripada zat aslinya. Dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi setelah dulu tahun 2011 saya di operasi jantung, saya hanya mengatakan kematian itu sudah dekat. Betapa kematian itu sudah dekat. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Hari ini saya bisa bicara, tiba-tiba saya jalan terus misalnya ketemu sesuatu yang sangat melukai hati saya, lalu tiba-tiba emosi saya tinggi, itu seketika tensinya naik Bapak Ibu. Ketika tensi naik itu Bapak Ibu, otak kita tidak lagi bisa mengontrol keseluruhan tubuh kita. Bapak Ibu mungkin tidak merasakan ketika saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, lalu emosinya begitu rupa, tekanan darah itu jalan sendiri Bapak Ibu, ditandai dengan debar-debar jantung itu. Otak saya mengatakan jangan begitu, kamu bisa, kamu sanggup. Kenapa seperti itu? Terjadi komunikasi antara otak saya dengan hati saya Bapak Ibu. Kadang-kadang hati saya yang menang Bapak Ibu. Berarti saya tidak bisa mengendalikan. Dan obatnya ada yang saya bisa, yaitu tidur Bapak Ibu. Jadi kalau saya sudah begitu, obatnya bukan minum obat, tapi saya tidur aja. Tenang, tidur. Karena di dalam tidur itu alhamdulillah Bapak Ibu, Allah memberikan nikmat sehingga apapun lupa. Sakit lupa, utang lupa. Kalau Bapak banyak utang, tidur aja Bapak Ibu. Lupa insyaallah Pak. Tapi begitu bangun ingat lagi. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi saya ya Allah, ini best practice lah buat Bapak Ibu ya, yang tidak merasakan dan mengalami sakit seperti itu, minta pada Allah jangan. Karena apa Bapak Ibu? Makin tua umur kita, tadi sudah saya katakan elastis tubuh kita menurun gitu. Jadi kalau ada orang tua ketika ditawarkan dioperasi oleh dokter, mikir dulu Bapak Ibu. Kalau masih muda dioperasi, ya tensinya masih bagus, darahnya masih bagus, maka dalam waktu singkat recovery tubuhnya itu juga cepat Bapak Ibu. Kalau sudah tua, itu untuk kembali bagusnya itu sulit Bapak Ibu. Saya punya pengalaman dengan mertua saya itu. Udah tua, udah usia mungkin 70 waktu itu Bapak ya. Dioperasi Bapak Ibu. Dioperasinya dia senang karena apa? Bebannya akan hilang. Beban yang ada di tubuhnya akan hilang. Iya, pas dioperasi bebannya dihilangkan, tapi pasca operasi timbul masalah baru. Karena apa? Untuk kembali rapat setelah dibedah itu ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya peringatan nih buat ibu-ibu yang hamil, yang masih muda, yang disesar. Itu jangan dianggap sepele Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Antara sesar yang satu ke sesar yang lain itu perlu waktu yang panjang. Pak, kan saya sudah sembuh, lukanya sudah rapat. Iya, kelihatannya di luarnya begitu, tapi di dalamnya kan ada kulit bagian luar, ada bagian dalam. Saya juga punya pengalaman itu. Ada teman melahirkan sesar, nggak tahu rupanya gimana gitu. Belum waktunya udah hamil lagi.
Itu dokternya marah luar biasa. Tapi alhamdulillah karena rahman rahimnya Allah, teman saya itu selamat juga gitu. Walaupun ya luar biasa ya karena belum waktunya. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan sekarang sudah bulan Jumadil Akhir ya, tanggal 22, insya Allah hari Senin lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Itu doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ini ada satu kisah Bapak Ibu di bulan Rajab itu. Suatu saat ada sahabat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad terkesan dengan penampilan orang tersebut karena gagah Bapak Ibu, gagah. Suatu waktu ketemu lagi dengan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Tapi kali ini berubah gitu. Hanya sahabat itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak kenal dengan saya? Padahal kan sebelumnya saya sudah ketemu." Rasulullah menjawab, "Kamu berubah." Jadi kaget, kamu berubah. Apa yang berubah Bapak Ibu? Tampilan fisiknya berubah. Yang tadinya gagah, yang tadinya kuat, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kamu seperti itu?" Dia jawab, "Saya tiap hari puasa ya Rasulullah. Apalagi di bulan haram." Bulan haram ada berapa Bapak Ibu? Ada? Bulan haram? Ada 4 ya. Siapa yang ingat apa aja? Ada yang berurutan, ada yang misah satu gitu ya. Yang berurutan dari bulan Jul Qodah, Jul Hijjah, Jul Qaidah, Jul Hijjah dan Muharram tuh berurutan ke bulan haram. Kalau Muharram jelas Muharram. Satu lagi bulan Rajab. Bapak Ibu, di bulan haram itu tidak diperbolehkan untuk perang Bapak Ibu. Malah di bulan Ramadan perang loh. Di bulan haram itu nggak boleh perang. Sekarang kita lihat bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab, bulan Rajab. Kalau ada saudara-saudara kita ribut, berantem, apalagi tawuran, itu lebih jahiliyah loh Bapak Ibu. Lebih jahiliyah Bapak Ibu. Kenapa? Orang-orang Arab jahiliyah aja sebelum Nabi diturunkan di situ, itu kalau sudah bulan Rajab, yang namanya busur, panah, parang segala macam ditaruh Bapak Ibu. Di bulan Rajab itu ditaruh. Saking ditaruhnya, yang tadinya jalan-jalan itu ngeri, ketakutan, sekarang mau kemana aja bebas, karena tidak ada yang ganggu Bapak Ibu. Kalau hari-hari biasa mau lewat jalan yang agak angker-angker itu takut, karena takut dia panah, takut dia apa. Pada bulan Rajab itu perempuan siapapun lewat kemana-mana aman Bapak Ibu, karena bangsa Quraisy saat itu menyimpan senjatanya, disimpan Bapak Ibu. Saking mereka menghormati bulan Rajab. Jadi kalau bangsa kita ribut di bulan Rajab, itu lebih jahiliyah kalau menurut saya. Orang jahiliyah aja bisa diem, kenapa kita enggak? Nah, kembali ke tadi yang pertemuan sahabat dengan Nabi kita. "Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak kenal dengan saya?" "Karena kamu berubah." Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kamu berubah?" Dia jawab dengan bangganya, "Saya tiap hari puasa ya Rasulullah." Apa Rasulullah bangga Bapak Ibu? Rasulullah itu tidak bangga Bapak Ibu. Dia mengatakan, "Kamu boleh berpuasa di bulan haram beberapa hari.
dan berbuka beberapa hari yang lain. Karena ada amalan, waktu itu juga saya pernah diajak, ada teman yang mengajak saya bahwa yuk mau nggak kita ibadah, tapi kita mau cerita ke orang lain. Tapi kamu pasti bisa, kau yakin gitu. Apa? Ayo kita mulai puasa dari bulan Rajab. Bulan Rajab 1 bulan puasa, bulan Sya'ban 1 bulan puasa sampai Ramadan. Jadi 3 bulan tuh puasa. Saya merasa meyakini karena beliau keluaran dari Buntet tuh, dari Cirebon, dari pesantren itu. Saya belum mengkaji itu waktu itu. Saya ikut aja Pak dan tamat. Teman saya cerita, kamu tamat? Insya Allah. Saya enggak. Loh kok kamu nggak cerita? Kalau cerita takut kamu batal juga. Pinter kodek. Itu namanya jarkoni. Iso ngajar orang iso ngelakoni. Ternyata Bapak Ibu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau puasa Nabi Daud boleh sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Atau puasa-puasa yang menurut Rasulullah Senin, Kamis ya, puasa Ayyamil Bid itu 13, 14, 15 kecuali di hari-hari tasyrik gitu. Ada puasa di bulan Syawal gitu kan? Ya kan gitu. Jadi jangan di bulan haram itu puasa tiap hari. Nah, karena si fulan itu merasa kuat, ngeyel, bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan saya supaya saya bisa puasa di bulan haram itu." Kata Nabi, "Silakan puasa sehari di bulan haram." Di bulan haram. Tapi saya masih kuat ya Rasulullah. Silakan 2 hari di bulan haram itu. Tapi saya masih kuat ya Rasulullah, ngeyel gitu. Ya silakan puasa, tapi jangan tiap hari. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti saja yang dipilihkan Rasulullah, beberapa hari di bulan haram itu puasa. Apalagi kalau tadi saya katakan kalau Senin Kamis sudah jelas ya, Senin Kamis, Ayyamil Bid gitu ya. Insya Allah kita makin kuat. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, refleksi yang kedua, Bapak Ibu ya, tadi saya berefleksi tentang tanggal, sekarang saya refleksi yang kedua tentang yang kita lakukan tiap hari Bapak Ibu. Ngerinya salah Bapak Ibu ya. Kita bicara tentang sholat Bapak Ibu ya. Nah, supaya sholat kita itu sah menurut syar'i, kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, harus enggak nih syarat sahnya sholat Ibu, kalau niat rukun Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu saya pandu aja biar cepat Bapak Ibu karena tinggal waktu sedikit. Yakinkan kalau mau sholat kita itu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Saya ngerinya si Ahmad semalam tidur, tahu-tahu celananya basah. Ahmad hanya wudhu, kira-kira sholatnya sah nggak Bapak Ibu? Mat, sholatnya sah nggak kamu? Padahal kamu ngompol loh semalam, ngompol dalam tanda petik. Kalau hanya wudhu ya nggak sah sholatnya karena tidak suci dari hadas besar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dijamin nggak itu nggak lupa itu. Kan kita khawatir kalau tidur apa ingat gitu ya. Jadi saya terbiasa pagi-pagi itu kalau bangun subuh saya langsung mandi Pak, keramas semua. Saya takut lupa gitu. Alhamdulillah berkat keramas ini rambut saya belum 60 tahun sudah putih. Jadi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil aja, jangan-jangan kita juga karena faktor biasa lupa syarat rukunnya juga. Coba wudunya dulu bagaimana wudu itu?
Wudu itu kan ada yang sunnah, ada yang rukun. Membasuh tangan boleh tidak? Enggak juga, enggak apa-apa. Berkumur-kumur tidak juga, enggak apa-apa. Tapi mengusap muka sampai digini ini, kayak disiramin gitu ke mukanya gini. Ya, itu sekali juga sebenarnya bisa, tapi yang lebih sempurna 3 kali. Habis muka itu dibasuh, apa berikutnya Bapak Ibu? Tangan. Nah, lihat coba yang wudu di keran itu. Kadang-kadang gini. Ada digenggam tangannya, set gitu kan. Nah, nanti air kan jalan tuh ke sini. Set. Nah, nanti itu bab fikih itu. Saya kan hanya refleksi nih ya. Diingetin, belajar lagi wudu Bapak Ibu. Alah, orang udah nyampe bulan yang gitu. Loh, biarin aja orang lain nyampe bulan, kita mah enggak bakalan nyampe bulan juga. Ngapain ngurusin orang lain, urusin diri kita sendiri. Khawatir sholatnya tidak sah karena wudunya tidak benar, kan begitu. Habis ini nih, apa lanjutnya Bapak Ibu? Kalau dulu saya diajarin di kampung itu membasuh rambut sakedik, sealit itu. Bukan membasuh rambut, membasuh kepala. Nah, gitu. Agak basah juga nggak apa-apa. Ya. Habis itu Bapak Ibu, setelah kepala dibasuh, setelah itu apa Bapak Ibu? Gini, nah, set, muter, gitu, muter, gitu. Kenapa kotor ya? Nah, ini Bapak Ibu penyakit Bapak Ibu. Siapa yang di rumahnya suka korek kuping, pakai cotton bud? Ada nggak yang suka korek kuping pakai cotton bud atau pakai bulu ayam gitu? Kalau kabayan pakai bulu ayam ya? Itu nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Karena apa? Minyak yang ada, yang alami diproduksi Allah Subhanahu Wa Taala itu Bapak Ibu ambil. Padahal minyak itu berfungsi membunuh kuman yang masuk. Maka yang benar adalah dengan cara wudhu. Nih, gini-gini. Biarin aja nanti juga kotoran mah keluar sendiri. Jangan didorong-dorong ke dalam. Kalau didorong-dorong ke dalam, insya Allah Bapak Ibu sakit kupingnya. Pertama, kotorannya masuk, didorong bukannya malah keluar. Yang kedua, minyak alaminya habis. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jangan lupa nih, untuk menghilangkannya gini, wudu tuh. Masa 5 hari 5 kali ya, itu belum ditambah dengan yang lainnya ya, nggak bersih-bersih. Insya Allah bersih Bapak Ibu. Nah, habis ini apa Bapak Ibu? Kaki ya. Kaki sampai yang bulat-bulat tuh. Syukur kalau ditambahin agak atas sedikit nggak apa-apa, lebih bagus Bapak Ibu. Ditambahin sedikit gitu. Dari sini juga tambahin sedikit gitu. Jangan pas ininya banget gitu. Nah, mari Bapak Ibu coba nanti mulai dari yang kecil itu. Udah gagah-gagahan saya tiap hari rajin sholat. Kadang-kadang nanti jangan-jangan di hadapan Allah nggak ada nilainya Bapak Ibu. Nah, jadi yang kedua Bapak Ibu, supaya sholatnya sah itu Bapak Ibu yakinkan badannya bersih. Saya kemarin ini, saya juga ini masih ada nih. Tadi itu saya pagi-pagi makanya agak terlambat. Habis mandi udah ngedengerin aja tuh. Saya buka perban, saya perban lagi. Ngerinya ada darah Bapak Ibu. Darah najis nggak? Itu bukunya yang nifas. Kenapa tidak boleh sholat? Karena mengeluarkan darah. Ya saya bersihkan, saya ganti perban. Yakinkan badan kita bersih Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada nempel najis makanya nih yakinkan nih jalan Angsana 3 itu juga harus ini Pak RT-nya ada nggak ya? Oh Pak Santo tuh. Yakinkan terang loh. Sebab kita lewat situ takutnya ada kotoran gitu loh.
keinjak nyiprat. Waduh, kita nggak tahu sendal kita itu kalau nginjak kotoran nyiprat, tentu cipratannya kena sarung, kena celana, berarti di dalam sarung kita ada najis Bapak Ibu. Ya jadi nggak diterima sholatnya. Ada teman saya di sekolah udah almarhum, mudah-mudahan diterima oleh Allah ya amal ibadahnya. Kalau ke kantor itu dia pakai celana, tapi kalau mau sholat dia ganti pakai sarung. Sebegitunya tuh, takut terciprat air kencing Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yakinkan badannya suci, yakinkan pakaiannya suci, yakinkan juga tempatnya nih. Ini nih padang. Makanya bukan nggak boleh kucing masuk ke sini. Lah kalau kucing saya nggak kira nggak ada kucing yang cuci tangan ya. Ada nggak cuci Pak kucing mau masuk masjid cuci kaki? Betul sih dia tidak berak, tidak ngeluarin kotoran, tapi apakah kakinya itu suci? Nah kalau dia nginjak ini ayam, kotoran ayam terus masuk ke sini, aduh. Jadi mohon maaf kucing, Anda jangan masuk ke masjid. Jadi kita tutup. Gitu. Apalagi kalau dia buang kotoran, udahlah nggak kelihatan ini, ya nggak kelihatan, iya mengandung najis Bapak Ibu. Ya itu yang kedua tuh Ibu ya. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Ayo. Nih yang sering saya lihat nih di sini, nih makanya refleksi. Menutup aurat Bapak Ibu. Ada bapak-bapak pakai celana panjang tapi nggak pakai kaos dalam. Apa yang terjadi ketika sujud Bapak Ibu? Nah, ininya kelihatan tuh. Padahal aurat laki-laki itu baina surah warukbah nih, dari pusar sampai dengkul tuh auratnya laki-laki. Nah sekarang kalau di ini apa namanya nih? Kadang-kadang sampai kelihatan lipatannya loh Bapak Ibu. Orang lagi sujud, sebelum ya Allah itu orang sujud nggak pakai, ya pakai celana, tapi kalau nggak pakai kaos dalam kan nggak ketutup. Dan kita lihat terbuka auratnya, batal sholatnya. Maka yang pakai celana panjang pakai kaos dalam, yang panjang kaos dalamnya. Jadi kalau sujud nggak tersingkap gitu. Ini kadang-kadang dengan pedenya dia sholat. Ya Allah, udah sholat 4 rakaat nggak dapat pahala gara-gara terbuka auratnya. Nauzubillah min dzalik Bapak Ibu. Ingetin itu teman kita. Termasuk nih, ini mohon maaf nih, yang suka makan menggunakan tangan kiri. Udah tahu di masjid tangan kiri juga lupa. Ini karena habit, karena kebiasaan. Harusnya selalu ingat, tangan kiri, kamu jangan ikut-ikutan gitu. Bila perlu ini nggak usah pegang makanan dah, ini aja. Ini. Kalau dua-duanya ngikut megang, sebenarnya kan nggak boleh pegang makanan dua-duanya loh Bapak Ibu. Satu aja. Mohon maaf Bapak Ibu, kita itu kan bukan monyet. Kalau monyet Bapak Ibu, nih emosinya monyet. Gampang kalau mau menangkap monyet, masukkan kacang ke dalam lubangnya itu dibuat sempit, biar masuk aja tangannya set gini. Nanti begitu dia dapat kacang, kan dia ngepel tuh, insya Allah nggak bisa ditarik tuh. Itu cara menangkap monyet. Makanya kita jangan berperilaku seperti monyet, pegang makanan kiri kanan gitu. Satu-satu aja. Maka dalam agama Islam itu kalau makanan yang dekat itu, yang jauh jangan diambil, makan yang dekat. Cuman yang dekat air putih Pak, ya udah nasib. Ya kan? Jangan disangka air putih itu tidak bisa menaikkan darah tinggi, bisa Bapak Ibu. Air putih juga bisa menaikkan tensi Bapak Ibu. Coba aja di rumah sakit tiap hari kasih air putih. Besoknya air putih, lama-lama gua tuh ngamuk. Sanib itu ya udah ya Allah itu makanan yang enak di sana di sini air putih. Ya udah sanib. Kalau lontong Medan yang jauh gimana? Nah, ya samperin lah alhamdulillah Pak Haji Arif. Saya sudah menikmatinya enak Pak. Mudah-mudahan nanti laku ya.
Berkah, yang penting berkahnya itu. Amin ya. Yang berikut Bapak Ibu, itu tadi jangan lupa tuh. Apalagi ibu-ibu tahu auratnya kebuka Bapak Ibu. Wah, batal sholatnya. Ya. Menghadap kiblat Bapak Ibu itu sholat. Ini kiblat kan ke sini. Kalau nggak tahu, sholat ke sana. Kalau di hotel emang ada arah kiblat. Ada sih yang suka ditanya, tapi ada juga yang enggak. Ini kemana gitu? Kiblat harus tahu, makanya bawa apa tuh? Bawa kompas ya. Bawa kompas nih. Kalau sudah agak-agak bener lah, udah nanti tawakal aja pada Allah. Mudah-mudahan benar. Kalau belum, tapi yakinkanlah, paling kan nanya gitu. Mana kiblat? Dan sudah masuk waktu Bapak Ibu. Sudah masuk waktu, jangan belum sholat sudah sholat. Alhamdulillah Bapak Ibu, negara kita itu negara yang fikih syafi'inya benar gitu loh. Termasuk puasa. Kita puasa berapa jam? Puasa berapa jam Bapak Ibu? Dari katakanlah dari jam 6 ya atau jam 5 itu. Buka-buka kan jam 6 ya. Mungkin 12 jam ya. 13 jam. Coba Bapak Ibu di Perancis. Itu jam siangnya itu 18 jam loh Bapak Ibu. Siangnya 18 jam, malamnya cuma 6 jam. Itu puasanya gimana? 18 jam. Ada lagi di kutub mana itu yang malamnya 23 jam. Malamnya 23 jam, siangnya 1 jam. Itu sholatnya gimana? Maka ada orang sholat tahajud jam 3 siang. Sholat apa? Tahajud. Jam 3 siang sholat tahajud. Iya, karena siangnya cuma siang 1 jam. Ada yang malamnya 1 jam. Jadi ekstrim banget. Alhamdulillah kita mah enggak kan? Seimbang antara malam dan siang. Jadi orang-orang sana itu kadang-kadang tidur di waktu siang padahal malam. Tidur di waktu malam padahal siang. Bagaimana fikihnya Bapak Ibu? Nah, fikihnya tidak sama dengan fikih kita. Nah, bahkan ada yang mengatakan kalau ada di tempat yang seperti itu, fikihnya ke negara terdekat bisa dengan cara berkomunikasi di sana pukul berapa. Nah, sekarang kan udah canggih jam menggunakan teknologi. Jadi Bapak Ibu jangan sholat sebelum masuk waktu, kan begitu. Nah yang paling penting ini Bapak Ibu, ini di refleksi kita itu, ketika Bapak Ibu sholat tahu rukun dan sunahnya. Ini kadang-kadang karena kita tiap hari sholat udah lupa lagi mana yang rukun, mana yang sunnah gitu. Allahu Akbar, ini rukun bukan? Allahu Akbar, ini rukun bukan? Ya? Ada 2 ya. Allahu Akbarnya, tapi Allahu Akbar yang pertama Pak, takbiratul ihram ya. Tapi mengangkat tangannya sunnah. Nah yang sunnah itu terjadi ihtilaf, terjadi nggak usah berdebat di situ, nggak bakal selesai sampai kiamat juga. Kalau rukun pasti sama. Pasti sama, tidak akan yang memperselisihkan rukun. Salat itu diawali dengan niat, lalu takbiratul ihram. Allah. Ada orang kok Allahu Akbar tangannya diem aja. Enggak usah ngomong, biarin aja. Itu bukan rukun. Setelah Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang ini imam apa-apaan, orang lain baca doa iftitah langsung bismillah. Loh, emang doa iftitah rukun? Nggak apa-apa, maka dalam sholat sunat tertentu udah mau masuk sholat, kita datang ke sini pingin sholat sunnah, padahal waktunya tinggal dikit. Ya sudah yang rukun-rukun aja. Jadi baca Al-Fatihah langsung ruku gitu ya. Ruku tumanina, nggak baca apa-apa, boleh nggak? Ya boleh, kan rukunnya ruku, bukan bacaan subhanarabbil azim wa bihamdinya, bukan. Jadi loh kok ini rukunya cepet banget ya? Kalau sudah begini tumanina, gini lagi ya nggak apa-apa. Tumanina itu artinya berhenti sejenak, itu tumanina.
Makanya ketika imam setelah membaca surat pendek tadi surat Ar-Rahman, setelah Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban Allahu Akbar, boleh nggak? Ada imam sebut Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, diam dulu. Allahu Akbar, boleh nggak? Emang ada tumanina di situ? Ketika membaca surat itu tidak ada tumanina, begitu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, Allahu Akbar. Tapi Pak saya Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, Allahu Akbar. Ya mungkin dia ambil napas lah, daripada nanti pas ruku napasnya habis gimana. Jadi tumanina itu ada 4 Bapak Ibu di mana aja. Ruku, tumanina, itidal, tumanina, sujud, tumanina, duduk di antara 2 sujud, tumanina. Makanya orang-orang di kampung itu kalau berbicara rukun sholat itu dia bilang ada 17, karena ditambah 4 tuh. Padahal tumanina itu satu rangkaian Bapak Ibu. Makanya kita mengatakan rukun sholatnya itu ada 13 karena tumaninanya dirangkai. Jadi ruku dengan tumanina, sujud dengan, jadi satu rangkaian gitu Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu sudah hampir pukul 6. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita refleksi diri. Ibadah kita itu jangan ngurusin orang lain. Kita juga belum tentu benar, belum tentu diterima. Kita berbaik sangka saja. Mudah-mudahan saudara-saudara kita sama belajar dengan kita, saling mengingat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kan begitu. Ketika diingatin jangan tersinggung. Karena apa? Belum tentu ibadah kita itu yang paling benar, kan begitu Bapak Ibu ya. Terus manfaatkan fasilitas yang ada di masjid. Tuh, semalam alhamdulillah dalam kondisi seperti itu pun saya bisa ikut Pak? Tahsin. Cuman sayang kacamatanya nih nggak saya bawa. Saya pikir ustadznya karena hujan deras ya datang. Alhamdulillah datang. Makanya silakan Bapak Ibu yang belum bergabung biar rame. Jangan malu Bapak Ibu. Kalau kita ngajinya salah, baca Qur'annya salah, artinya salah, bukannya malah dapat pahala, malah dapat dosa. Ya kan Bapak Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kalau baca Qul huwallahu ahad, Allahu somad, Allah tempat bergantung. Jangan bergantung kepada makhluk Bapak Ibu, kecewa. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sedikit lagi Bapak Ibu ya. Tadi tahu rukun dan sunahnya, dan menjauhi yang membatalkan. Itu syarat sholat. Tahu yang membatalkan itu terbuka aurat, ya dari rumah sudah menggunakan pakaian yang menutup aurat. Ini you can see dipakai. Apa you can see? You bahasa Inggris, you kamu. Can boleh, si lihat. Kamu boleh lihat ketek saya. Kalau perempuan itu kan aurat. Laki-laki dari pusar sampai ini nih dengkul. Jadi kalau ada laki-laki sholat ditutupin pusernya sampai dengkulnya, sholat itu sah Bapak Ibu. Jangan ini orang sholatnya apa, sah itu, cuman adabnya mana gitu. Adab orang ke kondangan aja pakaiannya bagus, mas sholat cuman puser sampai ini doang gitu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, misalnya di kebun, kan di kebun di sawah bisa begitu Bapak Ibu. Daripada menggunakan pakaiannya penuh dengan keringat dan khawatir di keringat itu ada darah, maka udah tanggalkan aja, pakai aja sini-sini. Dalam keadaan darurat boleh, tapi dalam keadaan tidak darurat, mengapa kita tidak mencapai? Makanya tirulah saudara-saudara kita yang di luar sana itu. Orang mau ke tempatnya itu bersoleh, dandan yang paling perlu, pakai baju yang paling bagus. Lah kita mah disuruh Bapak Ibu
Apalagi hari Jumat, mau ke masjid cari pakaian yang paling bagus, pakai wewangian gitu loh. Gitu. Kalau bisa yang tidak mengandung alkohol, yang disemprot-semprot alamiah gitu. Jadi temannya senang, aduh kalau saya dekat Pak Bambang wangi gitu. Kan senang tuh. Jadi, kalau dekat Pak Parkiat wangi, bagi bakso. Mohon maaf ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita lanjutkan dengan refleksi yang lain ya. Ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri supaya ingat. Ini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Apalah artinya terlalu banyak juga kalau dari masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kita ini punya keterbatasan ya. Keterbatasan mendengarkan, keterbatasan duduk, itu udah gelisah gitu kan repot juga. Untuk sementara saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan dan memang suara saya belum pulih kayak gini nih. Saya mohon maaf bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua DKI Masjid Rahman Bapak Ustaz Bayu Ridwan. Jadi yang alhamdulillah pada kesempatan subuh Alhamdulillah dari doa Ketua DKI kita sudah sehat. Alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi ya kalau Pak Guru memberikan tausiah itu enak didengar ya kan, mungkin tiap hari ngajar ya. Pak Guru berkaitan dengan sholat ya. Kemarin tuh kita banyak musim liburan ya, kan ada perjalanan yang sholatnya di jamaah ya kan, di perjalanan itu kan ada batasnya. Lalu bagaimana kalau kita sholat sudah di lokasi di waktu apakah sholat zuhur dan asarnya juga di jamaah berkaitan dengan maghrib dan isya di lokasi itu? Kan ada yang udah di lokasi ngapain di jamaah gitu loh. Mohon pencerahan, mohon penjelasannya. Terus yang kedua, kemarin saya sempat ke Tasik, itu satu kampung di rumah ibu saya itu banyak kan orang juga yang sakit kaki, rata-rata kaki kalau nggak asam urat dan dengkulnya itu susah banget untuk bergerak. Nah itu fenomena apa ya? Karena di kampung itu kadang-kadang makan juga bagus-bagus. Saya pikir makannya sayur-sayuran alami, kok ada gitu loh hal seperti itu. Lain kalau di kota ya mungkin ada makan yang sangat instan gitu loh kan. Ini menjadi sebuah apa ya, pembelajaran dari kita. Akhirnya dari situ saya banyak belajar. Terus apa yang Pak Ustadz Wahyu tadi sampaikan, kita merefleksi diri bahwa kita juga nggak benar. Belum tentu kita 100% apa yang kita lakukan itu benar gitu loh. Mohon Pak pandangan Bapak sebagai Ustadz, sebagai guru berkaitan juga dengan fenomena politik yang ada di tahun ini. Sekarang kayaknya apa-apa tuh Islam tuh banyak salah. Apa yang kita lakukan kayaknya apa ya, kita tuh di marginalkan gitu Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Haji Mardian. Tentang yang terakhir dulu ya, tentang fenomena umat Islam seperti itu, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan pada diri saya dan Bapak Ibu, pegangan kita dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Di dalam Quran itu, ini mau nggak mau harus berani kita katakan, ada ayat yang mengatakan tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Ini Quran yang ngomong buat saya. Tidak akan ridho orang-orang Nasrani dengan Yahudi itu sebelum kita masuk ke milahnya mereka. Ini dari situ mestinya kita membentengi anak kita, jangan sampai ikut milahnya mereka. Milah itu bisa didefinisikan luas, kebudayaannya, tata caranya,
Makanya saya selalu mengatakan ketika umat Islam mengadakan jamuan makan dalam nikahan dan sebagainya, kalau memang tidak mampu, nggak usah undang banyak orang. Karena apa? Harus menyiapkan tempat duduk. Jangan sampai undang 1.000 orang, kursinya cuma 10. Makanya dia berdiri gitu loh. Nah, kita ikut pilahnya mereka. Yang penting kan sebenarnya ketika kita punya hajat, punya nikmat kan, amal bika hadis sampaikan, oh anak saya sudah gini, sudah dia rajin kita. Akhirnya tidak harus bukan satu kewajiban. Sudah kadang-kadang bangga-banggaan, halnya kebudayaan mereka makan sambil berdiri diikuti kan gitu. Kemudian ini menarik dari kalimat ta'agim itu. Ini harusnya kita sebagai umat Islam sadar. Sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, sekuat apapun Anda, saya tidak terkesima, tidak silau. Ya saya tetap dengan iman saya gitu loh. Kalau saya mau memilih, iman saya bicara gitu. Dan kalau kita ini bicara keluar, kita dianggap ekstrim betul. Karena tidak boleh selain kita. Iman kita mengatakan itu. Nah, jadi paling kita 3M tuh kalau mau begitu. Mulai dari hal-hal kecil. Nah, apa? Misalnya makan dengan tangan kanan gitu ya. Dan itu kan hal kecil itu. Lakukan itu mulai dari diri kita sendiri gitu. Dan mulai dari sekarang juga. Kalau ini dilaksanakan secara istiqomah, Islam kuat Pak. Cuman sekarang ini banyak yang mengaku Islam tapi kan kelakuannya tidak Islam. Itu Pak yang ketiga ya. Jadi nanti ketika kita milih, kita ingat itu di Quran ada gitu loh. Itu bukan persoalan sara itu. Ya. Orang nah, kita bicaranya kan di sini gitu kan. Tapi kalau di luar saya intoleransi. Kalau ini menyampaikan dalam Al-Quran, walaupun dibunuh, dia nggak apa-apa bisa. Kecuali dia menyampaikan di luar konteks itu. Nah, yang kedua tentang orang fenomena orang kampung ya. Ya memang orang kampung itu kan sebenarnya makan daun, nggak daun itu aja makan. Jadi cuman itu kelebihan Pak. Kan Nabi mengatakan makanlah ketika lapar, berhenti sebelum. Jadi kalau ini terjadi kita nggak bakalan sakit tuh. Mungkin saya juga sakit karena kalau makan saya refleksi diri aja Bapak Ibu, kenapa ya saya itu dikasih batu di dalam pikiran saya Bapak Ibu. Saya itu dari usia muda sudah bekerja sebagai guru dan saya tidak pernah pakai sarung kalau ngajar. Jadi dari belasan tahun saya sudah pakai celana panjang. Ngajar saya dari pagi sampai malam. Pagi ngajar 2 tempat. Jadi jam 7 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 6. Nanti malam ngajar lagi dari jam 7 sampai jam 11. Jadi pulang cuma tidur doang. Bayangkan saya tidak pakai sarung. Kalau mau ke belakang pakai gimana coba? Apa saya sempat membuka celana? Yang bagus seorang yang pakai celana panjang itu kalau ke toilet buka semua taruh gitu. Tapi kan saya keburu waktu juga kalau buka dulu mending ada tapstoknya. Ada toilet-toilet tertentu coba lihat nggak ada yang taruh itu. Karena pengajar juga itu toilet itu. Maka kadang-kadang saya buka aja celana dan berdiri. Ketika duduk cipratannya makin besar. Padahal Islam melarang pipis itu sambil berdiri dari situ barangkali. Saya juga pernah satu tidak. Sekarang saya mau memaksakan diri jongkok saya. Habis jongkok kan dan suruh begitu kan ada yang kuat. Nah itu Pak, karena dia senang makan daun, makanan itu kan ada porsinya gitu. Nah Bapak Ibu kalau mau sehat nih, kalau bisa coba ukur tinggi badannya, ukur berat badannya. Saya sekarang makan itu untuk pagi-pagi 100 gram nasi itu, nggak boleh lebih. Saya timbang 100 gram, sepiring kecil Pak.
Ya memang begitu. Nanti 3 jam lagi makan lagi. Pisang 100 gram. Pisang 100 gram itu kecil. Kadang-kadang kita makan duku 10 biji. Duku itu maksimal 5 biji. Rambutan maksimal 5 biji. Dan yang namanya buah-buahan tidak boleh makan bareng. Kalau hari ini makan duku dengan rambutan tipis nggak boleh. Makan duku nanti 3 jam lagi makan rambutan baru boleh. Kita kan enggak bikin rujak itu mana ada rujak yang sendirian. Rujak itu kan rujak, itu sudah menyalahi kesehatan pemilu. Nah, kita makan rujak hati-hati tuh. Jadi yang boleh di mix itu adalah sayuran. Nah, kalau sayuran boleh digabung. Nah, yang namanya ikan dengan ayam nggak boleh digabung. Coba kalau bapak ibu kondangan, bukan dimakan, ambil semua, gitu. Itulah serakahnya kita, serakahnya saya. Gitu. Aja mulai belajar lah. Besok kalau kondangan, udah kalau ada telur aja. Ini dicicipin semua, ini menyerang gitu. Itu sama di kampung juga gua karena doyan sayuran, diantem tuh. Maka akhirnya orang-orang kampung itu penyakitnya asam urat. Itu bukan orang Padang penyakitnya apa? Jantung. Kenapa? Dia makan sate. Olahraganya enggak. Itu ya salah budaya tak? Nah, yang tadi yang pertama tentang sholatnya. Iya Pak, kalau kita itu perjalanan jauh Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Maka saya sudah bermukim, Bapak di sana bukan bermukim. Mukimin itu 3 hari ya. Dia sudah bermukim. Ketika Bapak ada di suatu tempat, kan ada acara Pak. Acara yang tidak boleh ditinggalkan. Daripada Bapak lagi sholat ingat acara, ada berikan keringanan. Kenapa diberikan keringanan tidak digunakan? Orang yang diberikan keringanan tidak digunakan itu sama kibir. Sudah diberikan keringanan dan dimanfaatkan ya, itu namanya sombong gitu. Ya, terus sekarang ada pikirnya juga sudah berubah Pak. Kalau dulu kan ukurannya jarak. Nah sekarang Bapak naik mobil, naik busway, naik ke jalan itu jalan apa? Tol Jagorawi. Emang bisa turun di tol Jagorawi pengen sholat? Gitu. Padahal sudah masuk sholat. Masuk waktu. Coba pilih mana? Pilih nggak sholat atau pilih sholat di mobil? Ya, pasti tidak lagi kita berbicaranya apa. Kalau dulu tidak ada fenomena kita terjebak di dalam mobil di jalan yang macet. Sekarang ada pikir model. Tapi kan tergantung keyakinan masing-masing. Itu bisa berubah tuh masalah ilahiyah. Kebakaran selesai. Yang penting sholat itu rukunnya jangan sampai ditinggal. Kalau ditinggal ya nggak sah sholatnya. Itu Pak, coba lihat ya. Jadi kalau diberikan rukhsah maka misalnya yang harusnya 4 rakaat jadi 2, ya udah 2 rakaat kan lebih ringan. Udah diberikan rukhsah masih sholat apa namanya? Bukan yang ya Mbak Kopi apa dia kan? Kalau diberikan rukhsah dengan kopi apa dia lagi Pak? Itu kan namanya sholat santai. Oh itu kalau udah 3 hari misalnya udah begini Pak. Jadi ada waktunya. Udah 5 hari di sana masih mengalami sakit aja. Enggak lah. Saya kira itu ya sudah masuk dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas.